Hadis ini ada beberapa faedah. Ketika Nabi SAW mengatakan seseorang tidak beriman, maksudnya bukan kafir. Maksudnya tidak beriman di sini tidak beriman secara sempurna. Masih mukmin tapi keimanannya kurang. La yu'min, tidak beriman maksudnya tidak memiliki keimanan yang sempurna. La yu'minu ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yang pertama, hadis ini memiliki faedah tentang anjuran seorang muslim itu mencintai kebaikan bagi orang lain. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Terlanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu, tidak dianggap beriman secara sempurna, ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhi, hatta sehingga yuhibba, dia mencintai, li akhihi, terhadap saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya. Taib. Hadis ini hadis yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sangat menekankan tentang hubungan kita sebagai manusia dengan Rabb-Nya, dan juga hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sebelum saya menjelaskan tentang hadis ini, kita akan menjelaskan rawinya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Dan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu satu-satunya sahabat dari kalangan Ansar yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau dari Muhajirin siapa? Abu Hurairah. Jadi kalau dari kalangan Muhajirin, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di atas 1000. Bahkan dikatakan Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis di atas 5000. Tapi dia dari kalangan Muhajirin. Berbeda dengan Anas ibn Malik radhiyallahu an, dia dari kalangan Ansar, satu-satunya sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mencapai 2286 hadis yang sampai kepada kita. Adapun Anas ibn Malik radhiyallahu an, kunyahnya adalah Abu Hamzah. Abu Hamzah Anas ibnu Malik ibn Nadhr al-Ansari. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika itu usia Anas ibn Malik radhiyallahu an adalah ibnu asyara sinin. Dia usianya 10 tahun. Ibunya Ummu Sulaim, ibu Anas ibn Malik radhiyallahu an, Ummu Sulaim ibn Milhan radhiyallahu anha,
Ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, dia melihat banyak para wanita yang bersedekah kepada Rasul dengan perhiasan, kalung, gelang dan yang semacamnya diberikan kepada Rasul. Sementara ibundanya Anas bin Malik ini miskin, tidak ada benda barang yang bisa disedekahkan. Tapi dia cerdas. Dia punya anak namanya Anas bin Malik, usianya 10 tahun. Itulah harta berharganya Ummu Sulaim. Datang kepada Rasul. Rasul, aku tidak sebagaimana wanita-wanita yang lainnya mampu bersedekah dengan emas dan perak-perak mereka, tapi saya punya anak. Inilah Anas bin Malik yang ketika itu usia 10 tahun. Aku hadiahkan kepadamu, jadikan dia pembantumu. Pakai tenaganya, jadikan dia pembantumu. Maka dengan senang hati Nabi SAW menerima Anas bin Malik untuk menjadi pembantu Rasul sampai wafatnya Nabi, hampir 9 tahun. Anas bin Malik membantu Rasul SAW sampai wafatnya Rasul. Sehingga wajar karena Anas hidup di rumah Rasul. Makanya dia orang yang paling memahami sabda-sabda Rasul. Sehingga banyak hadis-hadis dari Rasul yang diriwayatkan Anas bin Malik sampai kepada kita, bahkan dinobatkan satu-satunya sahabat dari Ansar yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW kepada kita. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu an sampai mengatakan, ma raaitu ahadan ashbah bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi Sulaim. Kata Abu Hurairah, aku tidak pernah melihat seorang sahabat pun yang mirip solatnya dengan solat Nabi SAW kecuali putranya Ummu Sulaim, maksudnya Anas ibnu Malik. Lah Anas ibn Malik ini dapat berkah dari Nabi SAW. Kenapa? Karena dia didoakan. Jadi ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah dan Ummu Sulaim membawa putranya Anas ibn Malik, kemudian meminta kepada Rasul agar Anas ini dijadikan pembantunya, tak lupa ibunya Anas ini meminta kepada Rasul agar mendoakan anaknya. Maka Nabi SAW pun mendoakan Anas bin Malik dan mengatakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyak harta anak ini. Ya Allah, perbanyak keturunannya. Maka sejak mendapatkan doa Nabi SAW sepeninggal Rasul, maka Anas menjadi orang paling kaya di kota Madinah dan orang yang paling banyak keturunannya, sampai sebagian ulama sejarah mengatakan bahwa turunan Anas ibn Malik dari anak dan cucunya itu sampai jumlahnya 100 lebih dari anak dan cucunya itu. Kenapa? Karena berkah doanya Nabi SAW kepada Anas ibn Malik radhiyallahu an. Dan Anas ibn Malik radhiyallahu an sepeninggal Nabi SAW di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka dia menyaksikan bagaimana Abu Bakar Siddiq menangani orang-orang yang murtad. Maka Anas ibn Malik ikut terlibat dalam penyerangan ataupun dalam peperangan melawan orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar. Dia di barisannya. Kemudian ketika Abu Bakar meninggal dunia, di masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia pun ikut terlibat dalam banyak jihad. Salah satunya ketika membebaskan apa? Membebaskan Al-Quds, membebaskan Baitul Maqdis. Bahkan ada satu cerita menarik. Jadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an membebaskan satu kota namanya Tustar. Ada kota namanya Tustar. Tustar itu di bawah kekuasaan Persia. Karena di zaman Umar itu Persia tumbang. Lah Persia ini kan banyak cabang-cabangnya, salah satunya adalah kota Tustar. Lah Anas bin Malik radhiyallahu an bersama pasukan yang lainnya itu mengepung kota Tustar. Masalahnya karena kota itu ada bentengnya, sehingga tidak mudah untuk menyerbu kotanya, karena harus menghancurkan bentengnya dulu. Dan di zaman itu kan persenjataan sulit untuk menembus benteng. Lain kalau sekarang dengan bom, dengan macam-macam. Zaman lu masih pedang, tombak, cemana mau meruntuhkan gerbang Tustar itu. Apalagi di atas gerbang itu siap dengan panah dan tombak dari musuh, sehingga sulit mendekati benteng apalagi merobohkannya.
Terpaksa kemudian para sahabat termasuk Anas ibn Malik radhiyallahu an harus berjaga-jaga di sekitar benteng Tustar. Kapan lengah musuh maka akan dirobohkan benteng itu. Tetapi memakan waktu yang cukup panjang, karena pengepungan Tustar itu bukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, sampai 1 tahun setengah, setahun lebih, baru para sahabat berhasil merobohkan benteng Tustar dan menyerbu Tustar. Tentu pengepungan yang cukup lama, hampir setahun lebih, ini bisa menjadikan kekalahan kaum muslimin, karena bagaimanapun mengepung sebuah benteng itu kan perlu perbekalan, perlu tenda dengan cuaca, makan, minum dan begitu seterusnya. Kalau tidak tahan dan kuat perbekalan, bisa kalah. Akhirnya satu hari, tepat di waktu datangnya sholat subuh, artinya masuk di waktu fajar, harusnya sudah azan. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan saat masuk waktu fajar, entah bagaimana ceritanya, kaum muslimin mampu merobohkan benteng Tustar itu, betul-betul roboh, dan pasukan bisa masuk ke dalam kota. Dari sini terjadi dilematis, terjadi kebimbangan para sahabat. Kalau mereka sholat subuh dulu, ini kesempatan emas yang sudah ditunggu 1 tahun setengah. Tapi kalau mereka menyerbu dulu, menanti kemenangan, maka mereka akan meninggalkan subuh di awal waktu. Akhirnya karena ini kesempatan yang langka, sudah lama mengepung kota, susah menghancurkan benteng, ketika hancurnya benteng bertepatan dengan waktu subuh. Akhirnya para sahabat beristihad, mereka menyerang kota dan mengalami kemenangan dalam waktu sesingkat-singkatnya, hanya beberapa jam. Pengepungannya 1 tahun setengah, tapi penaklukannya cuma beberapa jam saja. Dan itu kehebatan tentara kaum muslimin di zaman itu. Masalahnya ketika peperangan itu dimenangkan oleh sahabat, diantaranya Anas bin Malik yang ada dalam pasukan itu, sholat subuhnya sudah di luar waktu. Jadi pas menang, matahari terbit, otomatis kan waktu subuh sudah habis. Akhirnya mereka pun melaksanakan subuh di luar waktunya. Inilah yang membuat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu sedih. Kenapa sampai bisa terjadi? Sepanjang hayat dia menjadi sahabat Nabi SAW, tidak pernah meninggalkan subuh tepat waktu, dan tidak pernah meninggalkan subuh berjamaah. Makanya Anas ibn Malik kalau diingatkan dengan perang Tustar, Anas itu selalu menangis, selalu meneteskan air mata, seolah-olah dia tidak ingin diingatkan dengan peperangan itu. Padahal peperangan itu adalah peperangan kemenangan kaum muslimin. Harusnya kan bangga kaum muslimin itu kalau ditanya soal peperangan yang dimenangkan, tentu akan senang diceritakan. Tapi di balik kebahagiaan itu terdapat kesedihan para sahabat. Salah satunya Anas bin Malik merasa sedih. Kenapa? Bukan soal tidak menangnya, toh buktinya Tustar juga bisa ditaklukkan, tapi soalnya mereka sholat subuh di luar waktu, dan itu hanya terjadi 1 kali seumur hidup. Padahal sebenarnya secara hukum fikih, dalam kondisi tertentu boleh kita mengakhirkan sholat. Bahkan Rasul pernah juga melaksanakan sholat asar di luar waktu, di perang Khandaq, di perang Ahzab, di perang Parit itu. Ketika menjaga Parit dalam perang Ahzab itu, kan musuh mau masuk terus ke dalam kota Madinah, maka Nabi SAW berusaha membentengi Parit itu. Datanglah waktu asar, mereka masih menyerang. Akhirnya kemudian Nabi pun terpaksa menjaga Parit dan para sahabatnya sampai datang waktu maghrib, padahal Rasul dan sahabat belum asar. Ketika datang waktu maghrib, barulah kemudian Rasul sholat asar di luar waktunya. Artinya kan case-nya sama dengan Rasul meninggalkan asar dan melaksanakan di luar waktu dengan peristiwa Anas melaksanakan subuh di luar waktu kan. Secara hukum fikih tidak ada masalah, karena memang darurat seperti dalam peperangan kan itu. Tapi bagi para sahabat, sholat itu sesuatu yang sangat istimewa bagi mereka. Makanya kenapa kemudian Anas itu merasa sedih, kenapa sampai dia melaksanakan subuh di luar waktu dalam peperangan Tustar ini. Dan ini Anas ibn Malik di zaman siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kemudian terkena penyakit baras. Penyakit baras itu penyakit kulit. Jadi hampir semua badannya terkena penyakit baras, dan dengan penyakit itulah menyebabkan kematian Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dia meninggal di Basrah
pada kekuasaan Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan, pada kekuasaan khilafah Al-Walid putra Abdul Malik ibn Marwan, dan beliau dikubur di Basrah di usia yang cukup tua ya, hampir 100 lebih tahun, karena memang mendapatkan doa Nabi SAW untuk diperbanyak harta dan keturunannya. Makanya usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang mengatakan dia terkena penyakit taun amwas. Karena ketika itu di Basra menyebar penyakit taun kayak corona lah kita di sini. Maka Anas terkena taun, dan dengan sebab taun itu Anas ibn Malik meninggal dunia. Dan ingat bahwa penyakit taun bagi kaum muslimin itu syahid. Tetapi bagi umat-umat dulu penyakit taun itu adab. Artinya Anas ibn Malik radhiyallahu walaupun tidak meninggal dalam peperangan dan meninggal karena wabah taun, maka Rasul menganggap orang yang meninggal karena taun itu dianggap mati syahid. Nah, inilah biografi singkat dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Baik, kita masuk pada hadisnya. Hadis ini ada beberapa faedah. Ketika Nabi SAW mengatakan seseorang tidak beriman, maksudnya bukan kafir. Maksudnya tidak beriman di sini tidak beriman secara sempurna. Masih mukmin tapi keimanannya kurang. La yu'min, tidak beriman maksudnya tidak memiliki keimanan yang sempurna. La yu'minu ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yang pertama, hadis ini memiliki faedah tentang anjuran seorang muslim itu mencintai kebaikan bagi orang lain. Jadi kita seorang muslim harus mencintai saudaranya. Antum yang di pondok di sini harus mencintai saudaranya. Jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri. Cintai juga saudara atau teman kita dalam kamar kita, dalam pergaulan kita selama di pesantren itu. Jangan egois ya. Kalau memang saudara kita atau teman kita ini bermasalah, nasihati. Atau dia perlu bantuan apa, kita bantu selama kita sanggup. Karena seorang muslim harus tertanam kecintaan kebaikan kepada sesamanya. Yang kedua, hadis ini menunjukkan tentang bagaimana Islam itu mengingatkan kepada kita tentang ar-rawabit bainal mu'min, ikatan kuat di antara orang Islam. Makanya kenapa Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama dilakukan Nabi apa? Mempersaudarakan antara muhajirin dan Ansar, dipersaudarakan. Di mana Abdurrahman ibn Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad. Kemudian juga bagaimana Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda, dan begitu seterusnya. Karena tahu bahwa hanya dengan mengikatkan satu muslim dengan muslim yang lainnya akan terikat sebuah kekuatan dalam Islam. Dan itu dengan cara apa? Mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, bahwa di antara hisalul iman, bagian daripada keimanan, adalah seseorang mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Artinya kalau orang tidak memiliki perasaan cinta kepada saudaranya, berarti tidak sempurna keimanannya. Kemudian yang keempat, hadis ini juga menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, hadis ini juga memberikan faedah kepada kita supaya kita tetap tawadhu, rendah hati, rendah diri kepada saudara kita, jangan sombong. Ya, kita harus ithar, kita harus mendahulukan saudara kita. Debala tentu dalam bab dunia ya. Ketika kita hendak menolong saudara kita dengan kekayaan kita umpamanya, atau dengan ilmu yang kita akan bagi kepada saudara kita, dan begitu seterusnya. Dalam bab dunia sunnah hukumnya. Dalam bab dunia sunnah hukumnya, tapi dalam bab akhirat tidak boleh mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri. Kalau dalam bab dunia sunnah, umpamanya kita punya uang, ada kawan kita tidak punya uang, kasihan dia tidak jajan, kita kasih, kita berbagi dengan kawan kita. Dalam urusan dunia sunnah. Tapi dalam urusan ketaatan tidak boleh mendahulukan orang lain. Umpamanya sholat, antum di saf pertama, teman antum di saf kedua, karena antum ingin mendahulukan saudaranya, akhirnya ditukar saf, tidak boleh. Ya, dalam urusan akhirat tidak boleh. Tidak boleh mendahulukan saudaranya. Kecuali menurut ulama fikih kalau yang di belakang kita itu bapak kita. Kecuali kepada bapak, lain lagi. Makanya bapak kita di saf kedua, kita di saf pertama, kita ingin mendahulukan kepada orang lain, maka kepada bapak nggak apa-apa. Bapak kita suruh saf pertama, kita saf kedua, biar dia dapat pahala banyak kan. Tapi selain orang tua tidak boleh.
Tapi kalau bab dunia, ingin menolong saudara kita dengan harta kita, dengan benda-benda, dengan uang-uang yang kita miliki, maka itu sangat dianjurkan berdasarkan hadis ini. Nah, ini juga diantara faedahnya. Kemudian yang keenam, maka diantara bagian daripada iman adalah hendaklah seseorang bukan hanya sekedar mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri, dia pun harus membenci saudaranya sebagaimana dia pun membenci dirinya sendiri dari keburukan. Jadi hadis ini ada mafhum mukhalafah, ada pemahaman kebalik gitu ya. Kita disuruh mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Sebagaimana itu juga kita harus membenci saudara kita sebagaimana membenci kepada diri sendiri dalam bab keburukan. Kemudian yang nomor 7, bahwa ikatan persaudaraan karena Allah itu lebih kuat dibandingkan ikatan persaudaraan karena nasab. Mungkin kita punya saudara seayah, seibu, sebapak atau sekandung, tapi juga kita punya teman. Lah teman-teman kita itu akidahnya bagus, ibadahnya bagus. Sementara saudara-saudara kita ini walaupun dia satu keluarga, tidak sholat, ibadahnya rusak, maka ikatan persaudaraan karena Allah itu lebih kuat dibandingkan ikatan persaudaraan karena nasab. Ya. Kemudian juga yang nomor 7, bahwa diharamkan bagi seorang muslim untuk mengkata-katai, mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan dosa kepada saudaranya, seperti umpamanya dusta, bohong kepada saudaranya, menggibah kepada saudaranya, hasad kepada saudaranya, bermusuhan kepada saudaranya, dendam kepada saudaranya. Haram, tidak boleh. Tidak boleh sesama kita. Kenapa? Karena jasad kita dengan jasad saudara kita itu hakikatnya satu jasad. Kata Rasulullah, "Matsalul mu'minina fi tawadu'ihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma." Permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagikan satu jasad. Artinya kalau satu jasad dari kepala sampai kaki itu, kalau mengenai tangan yang terluka, maka semua jasad merasakan. Begitulah persaudaraan kita sama muslim. Apa yang kita rasakan dari sakit saudara kita itu juga yang merupakan sakit bagi kita. Kalau kita lapar, maka lihat saudara kita juga yang lapar. Kalau saudara kita sakit, lihat seolah-olah kita yang sakit. Macam mana kalau kita sakit pasti ingin berobat, maka obati saudaranya. Ketika saudaranya lapar pasti makan. Bayangkan kalau kita yang lapar, pasti kita akan makan. Beri makan saudara kita, dan begitu seterusnya. Maka ini juga diantara faedah ini. Dan nikmat memperkuat ukhuwah persaudaraan adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Imran ayat 103, "Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Dulu kalian bermusuhan, tapi Allah kemudian lembutkan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi bersaudara karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat persaudaraan itu merupakan nikmat yang luar biasa yang antum harus jaga. Kalau antum di pesantren, terkadang sebelum orang tua tahu kita sakit, teman satu kamar tahu duluan kita sakit. Ya kan, dia dulu yang kemudian kadang-kadang membantu kita. Maka jangan remehkan teman dalam satu akidah itu, karena terkadang mereka lebih peduli dengan kita dibandingkan keluarga. Ada perkataan yang baik sebelum saya akhiri, sebuah perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Kunna fi zamanin la ya'rifu ahadun minna fadla dirhamin ala akhi, wa nahnu fi zamanin ad-dirhamu inda rajuli a'az min akhihi wa abi." Kata Ibnu Umar, dulu kami para sahabat di masa-masa hidup Rasul, seseorang tidak akan mengenal keutamaan dirham terhadap saudaranya. Jadi seolah-olah uang saya uang kamu, uang kamu uang saya. Itu di zaman para sahabat. Jadi zaman para sahabat itu masing-masing para sahabat akan mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya sendiri, seolah-olah dompet saya dompet kamu, dompet kamu dompet saya. Dan mereka tidak terpikir, bagi mereka dirham itu tidak ada apa-apa. Yang penting persaudaraan jangan retak. Itu di zaman sahabat. Tapi kata Ibnu Umar, setelah para sahabat banyak yang meninggal, apa kata dia? "Wa nahnu fi zamanin ad-dirhamu indar rajul a'az min akhihi wa abi." Tapi di zaman kami, kata Ibnu Umar, setelah meninggalnya banyak para sahabat, justru uang dirham itu lebih penting dibandingkan saudara dan ayahnya.
Gara-gara uang bermusuhan dengan orang tuanya, gara-gara uang bermusuhan dengan saudaranya, gara-gara uang bermusuhan dengan orang-orang yang dicintainya. Seolah-olah apa? Dia lebih memilih uang dibandingkan orang tuanya, karena sudah tidak ada lagi kecintaan kepada saudaranya. Maka ini harusnya perkataan Ibnu Umar itu terjadi di zaman kita. Tapi banyak orang retak gara-gara hukum urusan waris, urusan uang, pekerjaan dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada saudara itu sudah lenyap. Maka salah satu untuk menjadikan kita ini kembali bersaudara adalah dengan cara cintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Di antara syarah singkat yang disebutkan para ulama. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.